warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihya Salsabila dengan NIM 11820600046, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video kali ini akan dilakukan praktikum mengenai alat indera. Penerima rangsang atau reseptor yang bertugas untuk menerima rangsangan dari luar disebut sebagai eksteroreseptor. Nah, salah satu bentuk eksteroreseptor pada manusia ialah alat indera. Alat indera pada manusia terdiri dari 5 macam yang disebut sebagai panca indera, terdiri atas indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, dan indera penciuman. Dalam praktikum ini dilakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama mengenai indera penglihatan dan kegiatan kedua mengenai indera penciuman. Nah, kita mulai pada kegiatan yang pertama, yaitu mengenai indera penglihatan. Mata adalah organ indera yang kompleks. Di mata terdapat reseptor khusus cahaya yang disebut sebagai fotoreseptor. Setiap mata mempunyai suatu lapisan reseptor, yaitu suatu sistem lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor, dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Nah, setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya saat melihat suatu objek. Saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah jarak titik buta. Semua impuls syaraf dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna, yaitu sel batang, dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna, yaitu ialah sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuknya. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan yang pertama ini mengenai indera penglihat, yaitu bertujuan untuk mengetahui bintik buta. Nah, apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan yang pertama ini? Yuk kita simak video berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu penggaris 50 cm, gunting, alat tulis, dan kertas HVS atau kertas manila. Langkah kerja yang pertama yaitu sediakan kertas manila 3x14 cm, kemudian buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara tanda positif dan tanda titik sejauh 10 cm. Selanjutnya, mintalah bantuan kepada seseorang untuk memegang kertas sejauh 50 cm di depan mata dan untuk mengukur jarak. Kemudian, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Selanjutnya, balikkan letak tanda titik dan ulangi prosedur tersebut dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan, menunjukkan bahwa rata-rata jarak pada waktu tanda positif hilang saat mata kanan ditutup yaitu 42,1 cm dan rata-rata jarak pada waktu tanda positif muncul yaitu 27,5 cm. Sedangkan saat mata kiri ditutup, rata-rata jarak pada waktu tanda titik hilang yaitu 39,3 cm dan rata-rata saat tanda titik kembali muncul yaitu 19,3 cm. Posisi bintik buta pada mata kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu, benda terlihat dan pada jarak tertentu benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut,
sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan, bahwa tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang, dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Pada jarak tertentu, tanda positif akan hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut tidak terlihat. Nah, hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan akan tampak jelas terlihat dan dapat tampak terlihat kembali. Apakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Nah, tidak ada hubungannya karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetik. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan ini. Jelaskan. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang lebih gelap atau ke dalam suatu ruangan yang gelap secara tiba-tiba, maka penglihatannya akan menjadi berkurang. Hal ini dapat disebabkan karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut sebagai rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan proteon. Terkena sinar matahari terang, rodopsin akan terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Nah, dalam waktu adaptasi tersebut, maka kurang dapat melihat, sehingga ketika kita pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, maka penglihatannya akan menjadi berkurang. Jadi, hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Dalam mengerjakan percobaan tersebut, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, dan objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi ialah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, baik menebal ataupun menipis, yang membuat pandangan akan menjadi fokus. Seseorang yang lanjut usia umumnya menggunakan kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang digunakan yaitu berlensa rangkap, yaitu cembung dan cekung. Nah, di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Berdasarkan hasil praktikum, pada kegiatan pertama dapat disimpulkan bahwa bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangan. Jarak bintik buta setiap manusia berbeda-beda. Pada kegiatan praktikum selanjutnya, yaitu kegiatan yang kedua mengenai indera pembau. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan kedua ini mengenai indera pembau yang bertujuan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Nah,
Apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan yang kedua ini mengenai indera pembau? Yuk kita simak video berikut ini. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan mengenai indera pembau, yaitu 1 buah penutup mata, 1 pisau, 2 tusuk gigi, 1 buah kencur, dan 1 buah apel. Langkah kerja yang pertama yaitu potong-potong apel dan kencur dengan ukuran yang kecil dan juga berukuran yang sama. Langkah berikutnya, tutuplah mata. Tanpa melihat, bau akan menentukan jenis makanan dari rasa. Langkah yang berikutnya yaitu tutuplah mata dan hidung, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut teman dan kunyah secara pelan-pelan. Tentukan jenis makanan yang dimakan. Langkah yang terakhir adalah lepaskanlah tangan pada hidung, kemudian berikanlah rasa makanan setelah dan sebelum tercium baunya. Berikut ini merupakan hasil dari kegiatan mengenai indera pembau oleh praktikan Ihya Salsabila. Saat mata ditutup, indera pengecap dan indera pembau dapat menentukan rasa dan jenis makanan dengan tepat. Sedangkan saat mata dan hidung ditutup, indera pembau tak dapat mengenali jenis makanan. Namun, indera pengecap dapat mengenal rasa dari jenis makanan dengan tepat. Indera pembau dan indera pengecap saling bekerja sama, sebab perangsangan bau dari makanan dalam rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Keadaan ini akan terganggu ketika kita sedang pilek, di mana hubungan antara rongga hidung dan rongga mulut terganggu, sehingga uap makanan dari makanan di mulut tidak dapat mencapai rongga hidung dan makanan seakan-akan kehilangan rasanya. Dalam percobaan ini, menggunakan buah apel dan kencur, hasilnya praktikan dapat membau jenis makanan tersebut dan bisa merasakannya. Dapat disimpulkan bahwa indera pembau dan indera perasa mempunyai hubungan yang sangat kuat. Keduanya tidak bisa bekerja masing-masing karena saling berkaitan dan saling membutuhkan. Demikian video praktikum mengenai alat indera. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.